Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Wahyunita. Saya dari kelas SP 5.1. Di sini saya akan menjelaskan makalah Cloud Computing yang bertema Smart City. Smart City adalah area perkotaan yang menggunakan berbagai jenis sensor Internet of Things untuk mengumpulkan data. Data tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai wawasan untuk mengelola aset. Konsep dari Smart City adalah dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dan berbagai perangkat Internet of Things untuk mengoptimalkan efisiensi operasi dan layanan kota serta terhubung dengan warga. Dengan konsep ini, pemerintah terkait bisa lebih mudah untuk terhubung dengan masyarakat, memantau infrastruktur dan fasilitas kota, hingga pariwisata yang terjadi di wilayah secara real-time, serta dapat mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan data yang sudah tersedia. Sebaliknya, masyarakat juga akan merasakan kemudahan dalam menjalankan aktivitas dan merasakan kedekatan dengan pemerintah. Manfaat Smart City. Teknologi yang diterapkan pada Smart City dapat membuat kota lebih efektif dan efisien. Hal ini semakin diperlukan mengingat pertumbuhan penduduk perkotaan yang begitu cepat. Secara lebih rinci, berikut 4 manfaat Smart City. 1. Lebih efektif. Data yang terhimpun dan berbagai perangkat IoT memungkinkan pemerintah untuk mengakses sejumlah informasi big data yang sebelumnya tidak tersedia. Data tersebut dapat ditindaklanjuti sebagai sebuah pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik atau juga disebut decision support system. 2. Masyarakat lebih aman. Manfaat Smart City selanjutnya yaitu membuat masyarakat menjadi lebih aman karena teknologi yang digunakan seperti Intelligent Video Analysis membantu mengurangi aktivitas kriminal. Sederhananya, teknologi IVA dapat dengan mudah menangkap data seperti plat nomor, detektor benda tajam atau senjata, hingga teknologi pengenal wajah bertujuan untuk menegakkan hukum. Ketika Smart City diterapkan, peralatan yang didukung teknologi tersebut akan minimalisir tindak kriminal pada suatu daerah. 3. Mengurangi kerusakan lingkungan. Dengan dukungan teknologi Internet of Things, pemerintah dapat menerapkan sensor kualitas udara yang mampu menyajikan data untuk melacak puncak waktu kualitas udara rendah, mengidentifikasikan penyebab polusi, dan memberikan analisis data untuk menyimpulkan tindakan yang bisa ditempuh. Sensor tersebut dapat diberikan rekomendasi untuk mengurangi polusi udara bahkan di kota-kota dengan penduduk yang padat. Penjelasan, paparan, sasaran, dan strategi. Konsep kota cerdas atau Smart City awalnya diciptakan oleh perusahaan IBM. Sebelumnya, berbagai nama sempat dibahas para ahli dunia dengan nama Digital City atau kota cerdas atau Smart City. Intinya, kota cerdas atau Smart City ini menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan roda kehidupan kita yang lebih efisien versi IBM. Kota cerdas atau Smart City adalah sebuah kota yang instrumennya saling berhubungan dan berfungsi cerdas. Kota cerdas atau Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas atau pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalam dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatan ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Kota cerdas atau Smart City cenderung mengintegrasikan informasi di dalam kehidupan masyarakat kota. Definisi lainnya, kota cerdas atau Smart City didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM modal
sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi. Dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintah berbasis partisipasi masyarakat. Konsep atau strategi kota cerdas atau smart city pada umumnya meliputi sebuah kota berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi penduduk, pemerintah, mobilitas, dan lingkungan hidup. 2. Sebuah kota mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur. 3. Kota cerdas atau smart city dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial, dan infrastruktur bisnis untuk meningkatkan kecerdasan kota. Kota cerdas atau smart city membuat kota lebih efisien dan layak huni. 5. Menggunakan smart computing untuk membuat kota cerdas atau smart city dan fasilitas saling berhubungan dan efisien. Kota cerdas smart city mempunyai 6 dimensi, yaitu smart government, smart economy, smart life, smart living, smart people, dan smart mobility. Berikut ada penjelasan lebih lanjutnya. Ekonomi pintar, inovasi dan persaingan. Semakin tinggi inovasi baru yang ditingkatkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha atau modal. Mobilitas pintar atau transportasi dan infrastruktur. Pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengolahan terpadu dan diprioritasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. Masyarakat pintar atau kreatif dan modal sosial. Pembangunan senantiasa membutuhkan modal baik, modal ekonomi, modal usaha, maupun modal sosial. Kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mereka dalam mengembangkan usaha. Modal sosial termasuk elemen-elemen seperti kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima, serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui sebagai mekanisme seperti meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, mengutamakan kreasi masyarakat dan menurut tingkat kejahatan. Lingkungan pintar atau keberlanjutan dan sumber daya. Lingkungan pintar itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik, lingkungan yang bersifat tertata. RTH yang stabil merupakan contoh dari penerapan lingkungan pintar. Cerdas hidup atau kualitas hidup dan kebudayaan. Berbudaya berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur atau budaya. Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artinya selalu berusaha memperbaiki diri sendiri. Pencapaian budaya pada manusia secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan, maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, dan atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas. Pemerintahan yang cerdas, pemberdayaan dan partisipasi. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintah adalah good governance, yang merupakan paradigma sistem dan proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas, ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi daya guna hasil guna pemerintah yang berhasil. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.